ngomong dulu bentar ya. Iya. Jadi ada peristiwa di mana KPU mengangkat kuasa baru yang dari jaksa pengacara negara. Nah, saya keberatan kalau kuasa dilakukan dua-dua. Kan KPU udah nunjuk kuasa, sementara nunjuk juga kejaksaan. Itu menurut hukum acara tentang kuasa itu harus ditarik yang kuasa yang lama. Itu pasal 18, 16 KUH Perdata. Jadi setiap pengangkatan kuasa baru otomatis kuasa lama ditarik. Maka saya minta harus berlaku salah satu, yang jaksanya kah atau yang KPU-nya. Yang datang dari siapa, Pak? Jaksa pengacara negara dan orang KPU. Apa kuasa hukum dari KPU? Pak, ini kalau cuma sampai double ya. Ini Iya. kan dari KPU juga institusi negara. Apa sih Iya. Bapak permasalahan sampai kenapa jaksa hadir berapa Bapak permasalahan ini? Saya permasalahkan begini, karena ketentuan KUH Perdata bunyinya begitu. Siapapun yang menerima kuasa baru, otomatis kuasa lama gugur, ditarik, gitu loh. Itu. Nah, Itu teknik mengundur-undur itu, Pak? nggak tahu deh, saya nggak bisa terjemahin gitu. Ya. Berarti Bapak permasalahan sebenarnya jatuhnya lebih ke teknik ya? Iya, itu Bukan ada teknik gini. apa gitu? Kalau hukum acara itu harus tertib. Kalau nggak tertib bahaya. Nanti putusannya bahaya. Terus dia mewakili siapa kalau gini jalan? Ya kan? Tertib beracara itu hukumnya mutlak. Harus. Gitu. Dengan adanya ini Pak, ini kan akhirnya diundur, maksudnya harus selanjutnya jadinya pemeriksaan sidang lagi dong dia, bisa identitas lagi. Nah, Gitu ya. ini peristiwa ini baru. Saya juga belum pernah ngalami. Nah, mungkin ada penetapan dari majelis besok boleh atau tidak ada dua kuasa ini. Itu kayaknya. Oh, dua kuasa ya? Iya, dua kuasa. Hakim bilang ini penambahan. Saya nggak bilang nggak bisa penambahan. Kalau penambahan itu dari internal KPU boleh. Tapi ini kan kejaksaan. Masa kejaksaan sama KPU tambahan? Itu kan yang berbeda itu. Ya kan? Pasalnya tadi pasal berapa Bapak? Pasal 18, 16 KUH Perdata. Hafal loh saya. Pengalaman Bapak, kenapa tadi mic-nya mati? Waduh, nggak tahu deh. Pak, pengalaman Bapak kalau banyak kuasa gini berarti takut atau apa, Pak? Takut ya? Waduh, masa takut sih? Mau nggadapi saya kok takut. Kayak selanjutnya apa yang dilakukan dengan Pak Paloh selanjutnya, Pak? Pada persidangan selanjutnya? Nunggu proses aja. Ikut proses sesuai hukum acara aja. Ya, Jadi oke. ditunda minggu depan Senin juga? Minggu depan Senin juga jam yang sama, ruang yang sama, mendengar putusan pengadilan ini. Boleh nggak pakai kuasa, dua kuasa gitu? Itu putusan. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Oke. Ya. Ya, begitu. Kami sudah mendatangi Dikdasmen, ya, bertemu dengan Sekretaris Dikdasmen saat ini, ya, Dr. Eko Susanto, yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kelas 9 dan kelas 10. Ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi, meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo, ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School, dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. SMA apalagi SMK. Nah, saya tanyakan, dari syarat penyetaraan ijazah yang ada di panduan penyetaraan ijazah di Ditjen Dikdasmen, ada di web asid mereka, ya, di repositorinya, bahwa memerlukan penyetaraan ijazah, memerlukan ijazah yang perlu disetarakan. 1, transkrip nilai. 2, yang ketiga yang paling penting adalah raport 3 tahun. Artinya kalau ingin menyetarakan ijazah SMA, maka raport kelas 10, raport kelas 11, raport kelas 12. Itu yang Gibran nggak punya. Jadi Gibran nggak punya ijazah SMA, nggak usah ijazah SMA, raport saja nggak punya 3 tahun itu, ya. Nah, jawaban mereka adalah raport 2 tahun ini, kelas 12, kelas 13, kelas 11, kelas 12, itu berasal dari UTS Insert. UTS Insert itu kursus, ya. Ada 2 silabusnya, English course atau diploma. Kok bisa disetarakan dengan SMK? Ini transkrip nilai dari UTS Insert disetarakan menjadi raport kelas 2, kelas 3 SMA atau kelas 11, kelas 12 begitu. Itu harus diungkapkan di persidangan. Kita jangan berpikir dulu hasil akhir. Kita tahu banyak kekuasaan termul di mana-mana, ya. Tetapi kebenaran harus diungkapkan di persidangan ini, dan saya memastikan itu harus diungkap oleh Pak Suban. Karena apa? Kita dapatkan sumber itu verbatim, ya, word by word dari pejabat Kemendikdasmen saat ini, ya, sekretarisnya, yaitu Dr. Eko Susanto. Begitu. Oke. Ada pesan buat Jadi gini, saya tadi masa skala jaksa pengacara negara mau dikasih kuasa yang Kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Kita bahas seputaran sidang Joko Widodo terbaru. Ini membuat kita makin terkejut, dan juga kita akan bertanya-tanya bagaimana penyelesaian masalah ijazah Joko Widodo. Ingatlah bahwa hakim itu wakil Tuhan di dunia. Ingat bahwa semua jabatan itu akan dipertahankan
saya yakin itu palsu. Jangan ada dusta di antara kita, artinya tidak ada yang disembunyikan antara satu dengan yang lain. Harus menunjukkan sebuah sikap yang benar dan menunjukkan sebuah kejujuran. Ingat, Nepal, wahai hakim, Anda harus jujur. Ketika tidak ada kejujuran dari hakim, maka terjadilah menepalkan, ya. Nepal, tahu kan Nepal seperti apa? Ya, ikuti, simak, plus cermati. Beranikah hakim bersikap jujur? Ini pertanyaan besar yang perlu untuk kita ketahui bersama-sama. Rakyat sudah muak dengan omongan yang memang cuma omong-omong. Semoga cepat berakhir urusan ijazah apapun keputusannya. Rakyat menjerit pada kecekik dengan tindakan-tindakan yang memang berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia saat ini. Jangan cuma hangat-hangat tai ayam meredam gejolak rakyat, ujungnya para pejuang keadilan dan kebenaran masuk penjara tersandera dinasti Mulyono. Ini sidang gugatan transparansi publik berkas ijazahnya Jokowi, bukan sidang ijazah Jokowi. Nah, hakim lebih baik jujur dan amanah daripada azab Allah. Itu nyata. Jangan takut sama manusia pembohong. Manusia pembohong pasti kena laknat dan terhina. Taatlah para penegak hukum kepada aturan-aturan yang berlanjut. Akankah kejahatan dinasti Mulyono dilanjutkan muridnya? Tentunya itu akan berpeluang besar. Mereka akan melakukan hal-hal yang sama, sehingga ini menjadi sebuah hal yang perlu dicamkan ke depan supaya tidak lagi yang perlu dibohongi. Hakim harus jujur sesuai fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Semoga hakim memiliki hati nurani dan berintegritas. Isu ijazah diduga palsu berlarut-larut, maka hakim wajib menghadirkan Jokowi sambil membawa ijazah asli yang dimiliki. Ini sidang gugatan transparansi publik berkas ijazahnya Jokowi terhadap KPU, bukan sidang ijazah Jokowi asli atau palsu. Ingat, hakim harus jujur biar rakyat tidak murka. Al ijazah Jokowi salun di KPU asli pasti juga seperti itu. Sebenarnya Polda, Bareskrim, hakim, jaksa sudah tahu sebenarnya ijazah Jokowi palsu, tapi gak berani jujur valid palsu. Ingat, rakyat, hakim itu wakil Tuhan, maka keputusan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat rakyat minta kalau palsu katakan palsu, kalau asli katakan asli, jangan dibelok-belok. Sidang opok kui nggak nyambung kelas, ya. Kenapa Pak Roy Suryo CS-nya berjuang untuk semua itu? Jawabannya sudah jelas, untuk negara, bangsa, dan anak-anak bangsa di kemudian hari kedepannya, agar hukum dan keadilan tidak salah digunakan oleh para politikus, khususnya di saat menjelang pemilu pilpres dan pilkada. Karena undang-undang sudah menyatakan agar calon pemimpin negara itu harus minimum tamatan SMA atau sederajat. Yang dimaksud itu tamatan SMA atau sederajat dari negaranya sendiri dan bukan tamatan SMA luar negeri. Saya bukan hakim yang gampang aturan gak pakai kacamata, hidungnya besar. Prof. Ahmad Sumitro, tanda tangan, Giti kok tepot. Jangan takut dengan Jokowi dan perusahaan. Vonis aja Jokowi itu, jangan Anda tumbal lagi seperti Bambang Tri dan Gus Dur. Ya, disogok berapa ya? Sehingga masyarakat menilai bahwa ada sogokan-sogokan yang memang tak terlihat kepada hakim-hakim yang kerap kali tidak jujur dalam mengambil tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan ketika mereka ketuk palu. Harapan besar Indonesia, masyarakat Indonesia mengumpulkan suara, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau bukan dari sekarang kita mewujudkan suatu nilai-nilai kebangsaan yang baik, maka kapan lagi kita akan mendapatkan sesuatu keadilan dan kejujuran di negara kita. Teman-teman, sampaikan harapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.